Buat gua film ini cukup bahaya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena film ini cukup nguras emosi banget. Kekuatan di film ini tuh ada pada dialognya. Pelan tapi nyelekit. Nah, gue punya pertanyaan nih buat kalian. Mau nggak kalian kalau punya pacar yang sifatnya kayak karakternya si Maureen ini? Ya. Ah, awas robek Dadah. lagi. Satu kakak tujuh ponakan. Moko adalah seorang arsitek muda yang berjuang untuk meraih mimpinya. Tapi Moko juga harus berjuang untuk menjadi orang tua tunggal demi menghidupi para keponakannya. Moko harus selalu hadir untuk para keponakannya, menggantikan sosok ayah. Film Satu Kakak Tujuh Ponakan sekaligus menggambarkan tema sulitnya menjadi single father ataupun single mother. Bagaimana mereka harus bekerja sambil juga mengurusi pekerjaan rumah. Tapi yang perlu digarisbawahin menurut gua, hal seperti ini bukan hanya sulit untuk dijalankan di Indonesia saja. Mungkin semua orang yang ada di belahan dunia manapun ketika menghadapi masalah seperti ini, hasilnya tetap akan sama. Lancar-lancar ya. Ya, hati-hati ya, Mas. Doain ya. Ano? Dadah. Om, Tan, ya duluan. Nuansa yang dibangun boleh dibilang memang cukup kelam, tapi berbanding terbalik dengan kondisinya. Yang bisa gua bilang cukup riang sebenarnya. Nuansa ini boleh dibilang cukup menggambarkan suasana rumah, yang memang begitu adanya. Kalau kita lihat konteks dari sebuah golongan, boleh dibilang menengah ke bawah, yang memang harus membantu atas dan bawah. Nuansa ini boleh dibilang cukup menggambarkan suasana rumah yang memang begitu adanya, kepadatan yang ada di dalam rumah tersebut, keriuhan ataupun keramaian dengan berbagai macam masalahnya. Itu yang bisa gua lihat. Yang pada dasarnya, kehangatan itu pun juga tercermin dari nuansa kelam itu. Buat gua, film ini cukup berhasil memberikan sentuhan kesederhanaannya. Bahwa uang adalah bukan segalanya untuk bisa memberikan kebahagiaan, walaupun memang itu dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kalau ngomongin masalah momen, ada beberapa momen yang cukup menyenangkan ketika gue menonton film ini. Tapi menurut gue, momen yang paling menyentuh adalah ketika mereka ada di mobil. Ada satu scene yang menurut gue jadi fresh untuk film ini. Salah satunya adalah scene ketika Moko dan Maureen ada di pencucian mobil. Itu menurut gue momen di mana mereka bertemu kembali dan akhirnya menjadi refreshment baru. Penggambaran pada scene itu menurut gua adalah titik awal ataupun titik tengah untuk masuk ke momen berikutnya. Scene itu menurut gua adalah kayak sebuah jembatan ke step berikutnya, di mana step berikutnya itu adalah penggambaran yang jauh lebih berat untuk dihadapin. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena setelah itu kita akan melihat pertumbuhan masing-masing dari setiap karakternya. Dan juga kembalinya karakter Maureen ke kehidupannya Moko. Nah menurut gua itu adalah salah satu momen yang cukup spesial. Tapi balik lagi, itu menurut pendapat gua. Film ini cukup bisa ngajarin bahwa kesedihan itu nggak selalu untuk ditangisin. Film ini tuh sebenarnya punya banyak kesempatan untuk membuat penonton ikut larut dalam kesedihannya dan membawa kesentuhan air mata. Tapi film ini malah nggak ngelakuin hal itu. Buat gua, film ini boleh dibilang cukup dewasa karena cukup berani untuk mempermainkan hal itu. Selain itu, film ini juga bisa menyelipkan sisi komedi yang cukup menarik. Boleh dibilang nggak ada satupun aktor yang memang spesifikasinya bermain komedi. Tapi unsur komedi yang ringan dengan berbagai macam celetukan yang receh malah bisa jadi bahan tertawaan. Ini adalah salah satu kekuatan yang gua lihat dari skrip yang ada di film ini. Kalau kita ngomongin masalah alurnya, buat gua alur film ini cukup pas, walaupun durasinya cukup panjang, hampir sekitar 2 jam. Yang bikin gue suka lagi ada beberapa pola yang menurut gua cukup berbeda dari beberapa film dengan nuansa yang sama. Yang pertama adalah ngomongin masalah flashback. Yang pada dasarnya flashback itu biasanya dibedakan secara warna, tapi film ini lebih memilih untuk menyamaratakan sebuah warna, walaupun itu adalah cerita flashback. Jadi nggak ada pembeda nih sebenarnya, yang biasanya diberikan sebuah pembedaan warna untuk menggambarkan momen tertentu. Yang kedua, masalah waktu yang berjalan. 2 tahun berjalan tidak digambarkan dengan sebuah alur yang signifikan atau menambahkan saper untuk memberitahu bahwa waktu sudah berjalan sekian lama. Tapi malah diceritakan secara verbal melalui pertemuan dari beberapa orang. Salah satunya momen ketika bertemu mantan pacar, yaitu bertemu dengan Maureen. Itu sangat menarik buat gua. Satu lagi,
Kalau tadi kita ngomongin masalah flashback yang tidak membedakan warna, nah pada momen itu juga film ini boleh dibilang cukup tidak bertele-tele untuk memberikan ataupun membangun flashback yang cukup panjang. Jadi tidak terlalu bertele-tele untuk memanjang-panjangkan cerita untuk menceritakan karakter Moko ataupun keluarganya dari masa ke masa. Tiap karakter yang ada di film ini walaupun bukan karakter utama, tapi diperlihatkan tumbuh kembangnya dalam menghadapi setiap masalah. Simpelnya seperti bagaimana cara setiap orang bisa menerima keadaan tanpa berakhir harus menyalahkan seseorang. Minimal seperti itu. Walaupun di awalnya itu akan tetap terjadi. Tapi perkembangannya dalam menghadapi masalah seperti itu cukup diperlihatkan. Simple sebenarnya gitu, tapi cukup diperhatikan dalam skenarionya. Selain itu menurut gua juga ya, film ini tuh memiliki penggambaran kesedihan yang menarik. Kesedihan yang dibangun pada film ini menurut gua cukup rasional. Karena pada dasarnya tidak semua kesedihan itu harus dititik beratkan pada rasa haru ataupun tangis. Nah, biasanya kan film drama pada umumnya membicarakan tentang rasa haru itu pasti nangis tuh gitu. Nah, film ini tuh enggak gitu. Ya udah haru-haru aja gitu, sedih-sedih aja gitu. Tapi bukan sedih yang memang harus mengeluarkan air mata. Buat gue film ini cukup berhasil memberikan penggambaran seperti itu gitu. Jadi boleh dibilang film ini tuh bukan film yang menye-menye gitu, bukan yang memang harus meratapi kondisi kesedihan terlalu mendalam. Tapi bagaimana kesedihan itu harus bisa dijalankan. Ada satu hal yang paling menarik sebenarnya buat gue dari keseluruhan film ini. Gue cukup tertarik dengan melibatkan anak kecil. Nah, di sini tuh perkembangannya tuh kalau boleh dibilang cukup diperlihatkan gitu. Perkembangan anak kecil ini gitu. Dari bayi hingga dia beranjak ke usia 2 tahun. Boleh dibilang secara produksi dengan anak kecil itu enggak gampang sama sekali. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya karakter utama bisa bonding nih dengan anak kecil tersebut. Itu yang menurut gue jadi cukup menarik. Ketika gue menonton film ini tuh gue malah ngebayangin hal tersebut. Bagaimana proses produksi ini bisa berjalan dengan melewati tahap tersebut. Dan gue cukup berpikir kayak berapa lama sih sebenarnya nih proses untuk produksinya bersama anak bayi ini nih gitu. Karena anak bayi itu kan punya intensitas waktu nih yang berbeda sama orang pada umumnya. Kapan dia tidur dan berapa lama dia tidur, setelah dia tidur itu dia harus ngapain gitu. Bukan kayak orang dewasa pada umumnya. Nah, gue tuh cukup kebayang kayak berapa lama sebenarnya ini produksinya nih untuk mendapatkan scene itu. Walaupun pada dasarnya gitu disiapin juga body double-nya, tapi gue nggak tahu nih di sini tuh disediain berapa banyak gue nggak tahu gitu untuk mendapatkan penggambaran itu. Sebenarnya kalau kita lihat secara scene nggak gitu banyak, tapi kerumitan untuk produksi bersama anak kecil itu yang nggak gampang. Ini yang bikin gue cukup salut sama film ini. Selain itu, perjalanan 2 tahun itu juga cukup digambarkan melalui perkembangan si bayi ini. Rentang waktu memang tidak diperjelas, tapi kita sebagai penonton disajikan sebuah proses berjalannya waktu juga datang dari karakter si bayi ini. Nah, kalau kita ngomongin masalah scoring musik atau musik latarnya, film ini juga cukup memikirkan hal tersebut. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena filmnya ini kalau boleh dibilang, film ini cukup terbangun dengan suasananya itu. Suasana dengan ambience musik yang ada. Film ini cukup memikirkan hal tersebut, menurut gua. Karena boleh dibilang ya sebenarnya musik dalam film kayak gini nih punya peran 40% dalam secara keseluruhan filmnya gitu. Walaupun pada dasarnya itu kan cuman ambience aja yang dibangun, tapi ambience itu menurut gua ketika bisa mendapatkan suasana yang tepat dengan musik yang tepat, itu jadi kayak satu kesatuan yang klop gitu. Jadi memberikan suasana yang baru dan musik itu jadi terasa kayak karakter tersendiri yang ada di film gitu, bukan hanya ambience yang dibangun gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang kurang lebih sekitar 40% gitu untuk ngomongin masalah scoring dalam film seperti ini. Karena menurut gua, keseluruhan cerita boleh dibilang hidup bukan hanya karena kondisi yang dibangun, tapi juga secara scoring musik yang tepat. Film ini menurut gua cukup berhasil menggambarkan suasana itu dengan scoring musiknya. Nah, jadi bisa gue bilang enak dilihat dan enak juga didengar nih film. Walaupun memang sebenarnya semua film drama tuh memikirkannya, tapi menurut gua film ini cukup lebih memikirkan hal itu. Kalau tadi gue ngomongin masalah apa yang gue suka dari film ini, nah sekarang gue bakalan ngomongin masalah apa yang gue nggak suka. Yang gue nggak suka adalah penyelesaian dari film ini. Menurut gue, film ini selesai dengan kondisi yang tidak selesai. Tapi walaupun banyak momen ataupun hal-hal yang dibuat cukup menyenangkan, ada juga yang menurut gue cukup disayangkan. Salah satunya adalah ending dari film ini. Ending dari film ini cukup gue ngerasa bahwa tidak selesai semua masalahnya. Tapi ada kata-kata yang menarik. Jangan buat beban itu ada di satu orang, tapi setiap orang bisa berjuang untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang gue tafsirin dari ending film ini.
Secara keseluruhan boleh dibilang film ini memiliki alur yang pelan, namanya juga film drama. Tapi kompleksnya masalah yang disajikan cukup bisa membuat gue sebagai penonton bertahan dengan suasananya. Sekali lagi, ini merupakan sebuah pendapat gue. Menonton film itu adalah sebuah selera, jadi terserah kalian punya pendapat apa untuk film ini. Jangan risaukan awan hitam, petir atau banjir. Masih ada pepohonan Yang ditanam sebelum kamu lahir.